Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Rasul Faqih Muqaddam Muhammad wa jami sadatina al-ba'al masyayikh wa jawriya wa salihin. Allahumma salli ala sallallahu alaihi wasallam syair syarif syuhadatillah wa jami masyayikhina wa waliyadina wa ummahatina walidina wa walidikum wa ahli wa Allah filahum wa rahmahum sil jannah wa ya'idana al-barakatuh wa salam fi dini wa dunya wal akhirah wa ila hadratina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatannya kembali kita semuanya diberikan kemampuan untuk bersama di tempat yang mulia ini dalam kegiatan yang mulia, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pengkajian hadis Arba'in Nawawiyah. Pada malam hari ini insyaallah dibacakan hadis yang ketiga. Al-hadithu tsalitsu, hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar atau putranya sahabat Umar bin Khattab, namanya Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, didasari Islam itu atas 5 perkara yang dikenal dengan rukun Islam. Islamnya seseorang itu terdasari atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dasar Islam yang pertama yaitu bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini dasar yang pertama bagi Islam. Orang Islam namanya Muslim. Seorang Muslim harus terdasari selalu penyaksian tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan penyaksian sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, atau dikenal dengan 2 kalimat syahadat. Dua syahadat. Syahadat yang pertama dikenal dengan syahadat tauhid, syahadat pengesaan Allah sebagai Tuhan yang disembah. Yang kedua dikenal dengan syahadat Rasul, penyaksian Nabi Muhammad adalah Rasulullah atau utusan Allah. Ini selalu menjadi dasar kehidupan Muslim. Sebagaimana dalam pertemuan yang lalu
saya mengajak khususnya kepada saya sendiri untuk selalu terdasari hari-hari kita pagi dan sore dengan kembali menanamkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Pagi syahadat dibaca seartinya, insyaallah artinya kan tahu semua. 3 kali sore kembali dibaca syahadat seartinya. Ya, ini sangat berarti karena kembali menata hati dengan keyakinan yang benar. Di dalam menjalani hari-hari kita sering kita ini sebenarnya banyak tantangan di dalam menetapkan keyakinan tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Dengan apa yang kita hadapi dalam kehidupan, terkadang sedikit goyah ya di dalam mempraktekkan hidup, meyakini tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dengan terkadang karena tantangan hidup ada keyakinan kepada yang lain, kaitannya meminta, kaitannya takut, kaitannya mengharap, kaitannya menggantungkan sesuatu, yang itu semuanya harus hanya kepada Allah. Tapi terkadang kita kuat kepada selain Allah, menggantungkan satu kebahagiaan, menggantungkan satu keselamatan, menggantungkan satu keberhasilan. Ya, terkadang terjadi adanya keyakinan kepada selain Allah, mungkin kepada uang, mungkin kepada kekuatan, mungkin kepada kemampuan, ya, sehingga memastikan akan satu kejadian itu kepada selain Allah. Itu sedikit mengganggu tauhid, sedikit mengganggu tauhid. Makanya pagi didasari lagi, diluruskan lagi, sore diluruskan lagi, ya sejenak mengheningkan cipta. Ya, bu karo ngopi bu apa, karo medang, berhenti sejenak, meluruskan kembali syahadat, meluruskan kembali tauhid kita. Ini dasar yang pertama bagi Islam, yaitu syahadat. Mudah-mudahan kita semuanya meninggal dalam benarnya syahadat. Amin ya rabbal alamin. Meninggal dalam keadaan kuat keyakinan kepada Allah, meninggal dalam keadaan menyembah Allah, meninggal dalam keadaan hanya bergantung kepada Allah. Ya, itu namanya meninggal bawa syahadat. Bawa syahadat. Mudah-mudahan kita semuanya, sekeluarga, masyarakat diberikan meninggal dalam keadaan syahadat yang benar. Amin ya rabbal alamin. Makanya terus dijaga pagi sore syahadat yang telu. Kan di sholat sudah ada, ya di sholat dijalankan. Dan juga di luar sholat dengan niat khusus betul-betul kembali meluruskan syahadat. Ya di sholat ada, di sholat juga usahakan diartikan. Ketika tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ketika sholat juga usahakan paling tidak di kalimat itu kita mengartikan. Sebab baiknya sholat seseorang itu dengan mengartikan apa yang dia baca, dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamu alaikum warahmatullah. Bacanya apa aja itu usahakan artinya sedikit demi sedikit difahami, kemudian dipraktekkan.
Ketika kalimat itu dibaca, hati kita juga mengartikan. Ya, ketika kita mengangkat tangan, lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita juga menerjemahkan Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Ya. Insya Allah kalau arti yang dibaca dalam sholat sudah banyak yang tahu. Cuma ya demikianlah, setan selalu membawa hati kita keliling dunia. Kadang dibawa ke mall, kadang dibawa ke pasar, ada yang dibawa ke kolong lemari, ada lagi sholat hatinya dibawa ke kolong lemari. Makanya pas sholat kunci yang hilang ketemu. Lagi sholat kunci yang hilang ketemu di kolong lemari. Mulanya lagi sembahyang jadi cengir. Kenapa sih? Kelingan kuncinya di kolong lemari. Itu padahal dia sedang sholat, hatinya dibawa ke kolong lemari itu. Padahal hati punya tugas mengartikan Allahu Akbar yang dibaca oleh lisan kita. Apalagi doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, insyaallah hadirin hadirat, bacaan salat semuanya sudah tahu artinya. Ya. Udah tahu belum? Al-Fatihah aja lah. Al-Fatihah berapa ayat? Berapa ayat? 7 ayat. Belum tambah, belum? Enggak nambah ya? Dari dulu tuh 7. Betul nggak? Ada yang 8 enggak? Enggak ada, 7. Kemudian ayatnya rubah belum dari dulu? Dari mulai kita sholat ada yang sudah 20 tahun, ada yang sudah 30 tahun, ada yang sudah 40 tahun. Dari 40 tahun yang lalu ayatnya enggak rubah kan? Enggak kan? Enggak. Jadi kalau artinya dihafalkan itu kayaknya pantasnya sudah hafal apa belum? Pantasnya bisa hafal dulu. Pantasnya udah ya. Dari 30 tahun yang lalu ya itu cuma 7 ayat, ayatnya ya itu. Dan insya Allah sekarang harus ngelotok KB artinya. Apa ngelotok kan? Karena 7 ayat jumlahnya tidak nambah, dan dari dulu juga ayatnya tidak berubah. Seandainya satu ayat dihafalkan sebulan saja, itu udah kalau dikasih tugas ringan apa enggak? Menghafalkan arti ayat Al-Fatihah satu ayat sebulan. Apa ayat pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Artinya disuruh hafal selama sebulan. Ringan apa? Ringan apa enggak? Ringan kan ya? Malah ngece kan? Masa cuma segini sebulan kan gitu? Ya, ayat kedua alhamdulillahirabbil alamin. Yo sebulan lagi sok. Jadi kalau satu ayat 1 bulan, berarti 7 ayat berapa bulan? 7 bulan. Us enteng-entengin gitu. Satu ayat menghafalkan artinya, satu ayat sebelum setiap hari deres dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan nama Allah yang lain sebulan. Ayat kedua alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, zat yang memiliki alam semesta, zat yang mengatur alam semesta. Banyak artinya, boleh pilih salah satu. Sebulan lagi. Berarti berapa bulan? 7 bulan, 7 ayat Al-Fatihah, 7 bulan artinya ngelotok. Dihafali seayat sebulan. Berarti sekarang sudah hafal belum artinya? Hah? Dah. Jadi ya sudah gitu ya. Ya pokoknya hafal beli hafal, jawabnya kudu hafal lah. Ya terus tadi saya sudah kasih contoh itu. Kasih contoh kita melakukan dengan cara yang sangat ringan,
Sekali seayat sebulan kan ringan sekali. Jadi 7 bulan sudah selesai. Barang lu sholat terus 30 tahun ini. Nah, jadi bacaan sholat katakanlah tidak berubah dan sedikit. Ya, jadi itu semuanya berusaha difahami. Ya, bacaan sholat sehingga ketika lisan kita membaca ayat atau membaca kalimat di dalam sholat, hati kita ikut menerjemahkan, hati kita ikut mengartikan. Ya, itu tugas hati kita. Tugas hati kita ketika di sholat itu mengartikan apa yang kita baca, meningkat mengartikan apa yang kita lakukan. Sebab tangan ke atas juga ada artinya, badan kita dibungkukkan ketika ruku juga ada artinya, badan kita dijatuhkan ke bumi ketika sujud juga ada artinya. Itu arti mengartikan itu semuanya, mengartikan apa yang kita baca, mengartikan apa yang kita lakukan. Ya, itulah cara sehingga meningkat sholat kita. Nah, berbicara hafal arti bacaan, insya Allah sekali lagi kalau dilakukan katakanlah 1 tahun itu sangat-sangat ringan sekali, ya, sangat-sangat ringan. Dan sebagian itu sudah banyak yang tahu artinya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Paling yang rada baru atau istilahnya yang mungkin belum begitu tahu yang Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi ketika ruku, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ya itu. Nanti yang lainnya doa seperti doa duduk di antara 2 sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Berapa doa? 7 doa. 1 doa seminggu. Waduh, sok. Jadi insya Allah kalau berusaha, bukan tugas yang ringan, bahkan katakanlah tidak harus terpaku atau tidak harus terbatasi dengan usia, karena sedikit. Ya, udah. Nah, nanti kalau sudah tahu artinya, sekali lagi kita praktekkan, hati kita mengartikan apa yang kita baca. Dari situlah sholat akan meningkat. Ya, ketika menghadap, ketika Allahu Akbar, hati mengartikan Allah Maha Besar, selain Allah itu kecil, saya ini kecil, saya ini lemah, sehingga akan lebih terasa saya ini sedang menghadap Allah yang Maha Besar. Terus semakin terasa salat kita. Tapi disitulah sekali lagi setan akan berusaha mengganggu salat seseorang dengan membawa hati. Bahkan bahasanya bukan membawa, menculik. Diculik. Lagi sembahyang diculik, dibawa kemana-mana. Sehingga hati jarang sekali mengartikan apa yang kita baca, walaupun kita sudah tahu artinya. Allahu Akbar artinya apa? Hati kita pernah mengartikan nggak ketika lisan kita baca Allahu Akbar waktu sholat tuh? Tidak, bukan tidak tahu artinya, ya emang setan gitu, mencuri hati seseorang untuk orang tersebut sholatnya tidak bisa meningkat. Makanya yang dibaca apa, kang dipikir apa, selalu nggak nyambung. Yang dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang diingat bature mau awan kang ngece. Pengennya bales saja. Pokoknya diingat macam-macam. Dan berbicara mengartikan bacaan sholat, kembali ke syahadat ini, kembali rukun Islam yang pertama. Di situ ada syahadat. Dalam sholat kita berusaha mengartikan paling tidak ketika tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
paling tidak di kalimat itu hati kita ajang loyong-loyong, jangan pergi di mana nih, diartikan. Makanya ada sunnah menggerakkan jari atau mengangkat jari telunjuk ketika tahiyat, khususnya ketika kalimat illallah, ya, itu sunnah. Dan salah satu hikmahnya, dan yang disunahkan hanya telunjuk. Selain telunjuk nggak disunahkan. Telunjuk pun telunjuk kanan. Kalau seseorang terkena musibah, jari telunjuknya nggak ada, maka nggak disunahkan diganti dengan jari yang lain. Jari telunjuknya nggak ada, pakai ganti jempol, nggak disunahkan. Diganti jari manis, jari jentik, nggak. Jari telunjuk kiri pun enggak. Kalau seandainya terkena musibah tidak ada jari telunjuknya, maka tidak disunahkan diganti. Di sini salah satu hikmahnya, karena jari telunjuk khususnya itu ada saraf yang berhubungan dengan hati. Makanya ketika jari digerakkan itu sekalian untuk mengetuk hati, jangan sampai tidak mengartikan apa yang kau sedang baca. Illallah. Oh. Makanya sebagian saudara kita ada yang geraknya banyak, ya. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Banyak geraknya. Ya, itu berarti diketuk-ketuk tuh terus. Nah, ngetuknya banyak berarti, tapi nggak inget-inget juga. Nah, ini kaitannya syahadat. Sekali lagi, itu harus kita perhatikan. Salah satu yang sangat penting kita perhatikan dalam kehidupan kita, yaitu menjaga keyakinan kepada Allah dengan terus meluruskan syahadat kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa iqamis salati. Dasar Islam yang kedua adalah mendirikan salat. Kewajiban yang paling utama adalah kewajiban salat. Oleh karena itu menjadi dasar Islam, menjadi dasar kehidupan muslim adalah bagaimana dia mendirikan salat dalam hidupnya. Berbicara ibadah paling utama apa? Salat. Didirikan. Ya, bukan hanya dilaksanakan tapi didirikan. Didirikan itu perlu perhatian, perlu kekuatan. Ya. Jadi harus betul-betul dijadikan acara inti dalam kehidupan, yaitu mendirikan salat lima waktu. Nah, ini istilahnya sudah, walau bagaimanapun yang penting jaga salat lima waktu. Kita 5 waktu ini: zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, barangkali ada yang nggak hafal. Dah, ini mau dipakainya bahasanya apalah, mau dibilang poma atau apa, ya, gimana pun keadaannya, gimana pun bentuk kehidupannya, jaga 5 waktu. Diri kita pribadi, pasangan hidup kita, keluarga kita, kunci semuanya. Mendirikan salat 5 waktu itu kunci. Karena apapun yang dirasakan oleh manusia itu semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringannya sesuatu, beratnya sesuatu, itu semuanya ketentuan Allah. Ya. Khususnya masalah, khususnya dalam kehidupan pasti ada masalah. Nggak ada yang nggak ada masalah. Pasti ada masalah. Cuma perbedaannya, jadi setiap manusia sekali lagi pasti ada masalah.
Hanya saja perbedaannya siapa yang diberikan jalan keluar, siapa yang tidak diberikan jalan keluar itu. Lah sekarang kalau masalahnya besar tapi ada jalan keluar, kira-kira pusing atau tidak? Hah? Ada masalah besar tapi ada jalan keluarnya, kira-kira pusing atau enggak? Hah? Apa sih masalah? Contoh kan gampang be utang umumnya, utang lah. Dia punya hutang besar tapi kemungkinan untuk bayarnya ada. Contoh, dia punya hutang cukup besar, berapa? Katakanlah sampai 500 juta. Tapi dia punya pegangan rumah yang akan dijual. Kira-kira pusing apa enggak dia nih? Punya hutang 500 juta? Tidak, karena punya jalan keluar. Jadi manusia masalah pasti ada, cuma bedanya ada yang punya jalan keluar, ada yang sulit jalan keluar. Walaupun masalahnya banyak, walaupun masalahnya besar, tetapi Allah berikan jalan keluar, insya Allah akan tetap tidak membuat berat kehidupan. Ya. Yang repot itu kalau ada masalah walaupun kecil tetapi tidak punya jalan keluar. Lah ini pusing. Utang cuma 100.000 tapi sama sekali tidak punya jalan keluar. Sama sekali tidak punya bayangan dia bisa bayar dari mana? Pusing dia. Pusing, bahkan sampai beratnya kehidupan menghadapi masalah ini, padahal kecil katakanlah, karena tidak punya jalan keluar akhirnya hidup berat, bahkan sampai ada yang tidak bisa melanjutkan hidup, ternyata masalahnya kecil. Ya, kayak beberapa masa yang lalu, Masya Allah ada saudara kita yang tidak mampu menjalani kehidupan, akhirnya mandek uripe, ya, gantung. Ternyata masalahnya apa? Utang 20.000 belum bisa bayar. Masalahnya kecil. Tuh, jadi manusia pasti ada masalah, cuma bedanya mana yang Allah kasih jalan keluar, mana yang Allah tidak beri jalan keluar. Nah, di sini kaitan kehidupan. Kunci untuk selalu diberi jalan keluar dalam masalah kehidupannya adalah mendirikan salat. Insya Allah dalam kehidupannya kalau betul-betul memperhatikan salat 5 waktu, masalah dalam kehidupannya akan selalu diberikan jalan keluar oleh Allah. Amin ya Rabbal. Mau masalah uang, mau masalah kerja, masalah kesehatan, masalah apa lagi, jodoh kali ya, semuanya selalu diberi jalan keluar. Apa kuncinya? Salat 5 waktu didirikan itu berarti yang kokoh, yang kuat, yang baik. Ini dasar Islam yang kedua, tetapi sekaligus menjadi dasar Islam yang pertama dalam kehidupan. Karena yang pertama tadi ibadah hati, syahadat. Yang kedua, sholat itu ibadah badan. Ya, jadi bisa dijadikan dasar Islam yang pertama dalam kehidupan. Sholat. Ya, insya Allah. Sebagai manusia yang pasti di sana sini ada masalah, tapi selalu mendapat jalan keluar dalam semua masalahnya. Wa iqamis salah. Oleh karena itu ini menjadi dasar agama, menjadi ibadah, menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul menjadi ketentuan selamat dan bahagianya manusia dunia dan akhirat. Pokoknya 5 perhatiin ya, 5 waktu ya. Ini 5 waktu ini kewajiban yang paling utama, tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya, tidak memberatkan kehidupan manusia ya.
Karena sholat ini ringan apa berat? Enggak. Ada dua pertanyaan. Sholat ini capek apa enggak? Capek apa enggak? Enggak lah, capek. Yang namanya capek kan berarti energinya harus banyak sampai keringetan, itu capek. Jadi sholat capek apa enggak? Enggak. Pertanyaan kedua, berat apa ringan? Berat. Berat. Capek apa enggak? Enggak. Kan enggak sampai keringetan kan? Enggak. Tapi berat apa ringan? Berat. Betul. Kaitannya capek atau tidak, ya kaitannya energi yang dikeluarkan. Enggak capek, enggak sampai keringetan. Paling 10 menit. Itu yang udah pinter. Yang baru bisa 10 menit yang baru bisa. Kalau udah pinter 5 menit. Jadi bagus sholatnya orang pinter apa orang baru bisa? Sholat kalau baru bisa berapa menit? 10 menit. Tapi kalau udah pinter 5 menit. Ya, yang baru bisa doa iftitah dibaca enggak? Dibaca. Baru bisa. Sholat apa kata gurunya? Kalau yang udah pintar doa iftitah tahu hukumnya sunnah, baca apa enggak? Jadi kan lebih cepat. Kalau yang baru bisa ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi berapa kali? 3 kali. Yang udah pintar 1 apa 3? 1. Kok pintar gimana? Dia tahu 1 juga sudah dapat pahala sunnah katanya. Jadi bacanya tuh. Jadi lebih cepat. Nah, intinya Allah Subhanahu wa taala menjadi kunci mudahnya kehidupan manusia dunia dan akhirat, tetapi kewajiban tersebut tidak sampai memberatkan kehidupan manusia. Tidak memberatkan. Yang pertama, perbuatannya ringan alias tidak melelahkan. Sebab kalau beratnya bukan karena melelahkan, tapi harus melawan hawa nafsu, itu yang membuat berat. Tapi kalau sudah tidak berlawanan dengan hawa nafsu, memang disukai, disenangi, tidak akan terasa berat walaupun melelah. Main bola capek apa enggak? Berat apa ringan? Ringan. Artinya seseorang ringan melakukannya dengan senang hati. Berat, padahal berat. Padahal melelahkan. Main bola melelahkan, berat apa ringan? Ringan. Artinya ringan di sini ringan melakukannya. Tidak ada yang menyesal. Ada yang nyesal nggak? Nah, jadi kalau berat atau ringan itu terkadang karena apa? Cocok atau tidaknya dengan hawa nafsu, dengan keinginan. Ya. Salat ya itu yang membuat berat karena ya sering kali berlawanan dengan hawa nafsu. Subuh wayahe pengen ngeringkel. Ya, dan seterusnya. Kadang-kadang orang ketika meninggalkan sholat saja melakukan sesuatu yang jauh lebih melelahkan dari sholat. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perbuatan yang menjadi kunci bahagia manusia dunia dan akhirat, tetapi perbuatan tersebut tidak sampai memberatkan kehidupan manusia. Yang pertama, perbuatannya tidak melelahkan. Yang kedua, tidak mengganggu kehidupan manusia, enggak ganggu. Yang pertama, sholat apa? Katakanlah subuh. Subuh mengganggu hidup kita enggak? Enggak. Subuh wayahnya apa? Waktunya apa? Subuh. Waktu tidur. Subuh waktunya apa? Bangun. Wayah tangi. Ya, waktunya bangun. Yang tidak sholat subuh juga emang bangun jam segitu. Coba nanti kalau sholat subuh jam 10, jam 2 malam, terganggu nggak? Terganggu kita. Tapi enggak. Allah enggak wajibkan sholat subuh jam 2. Kalian akan terganggu. Allah tidak wajibkan subuh jam 3. Kalian akan terganggu. Allah wajibkan subuh jam 4:30. Memang waktunya kalian bangun.
kalian tidak sholat pun jam segitu kalian bangun. Nah, kemudian yang kedua sholat apa? Zuhur. Wayai apa? Tidur siang. Zuhur waktunya apa? Waktunya istirahat. Nah sekarang kalau sholat zuhur jam 10 kira-kira terganggu nggak? Terganggu, sedang di tengah pekerjaan, enggak, Allah enggak wajibkan zuhur jam 10 pagi. Allah enggak wajibkan subuh jam 9 pagi, enggak. Jam 12, jam 1, jam 2 Allah wajibkannya. Memang itu adalah waktu istirahat. Kemudian yang ketiga sholat asar. Waktunya apa itu? Waktu pulang, karuan waya balik. Ya. Kemudian maghrib, katakanlah maghrib dan isya. Waktunya apa? Waktu santai, waktu selonjor. Ya. Bukan waktu aktivitas. Ya. Nah intinya Allah wajibkan perbuatan yang menjadi kunci bahagia dunia akhirat bagi manusia, dan Allah tidak mengganggu kehidupan manusia. Subuh karuan wayai tangi, zuhur karuan wayai istirahat, asar waktunya pulang, maghrib dan isya waktunya rehat santai. Dah. Ya. Coba kalau isya Allah wajibkan jam 12 malam, kira-kira berat apa enggak? Hah? Berat. Iya kan? Enggak. Maghrib dan isya di waktu yang katakanlah sama, karena pendek sekali. Maghrib dan isya katakanlah di waktu yang sama, dan memang waktunya rehat, waktunya duduk, waktunya diam. Ya. Nanti habis isya kadang-kadang aktivitas lagi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala dengan pekerjaan yang sedikit, hanya 10 menit, tapi Allah tidak batasi waktu yang singkat. Allah kasih kesempatannya juga panjang. Zuhur dilaksanakan cuma 10 menit, tapi Allah kasih kesempatan sampai 3 jam. Subuh ya katakanlah ya panjang, butuh 5 menit sampai 7 menit karena cuma 2 rakaat. Allah kasih waktu 1 jam 18 menit. Maghrib dan isya atau maghrib kasih 1 jam 10 menit. Isya yang dibutuhkan hanya 10 menit, Allah kasih berapa jam? 9 jam lebih. Tuh, Masya Allah. Jadi semuanya sebenarnya dengan segala ketentuan ringannya. Satu yang melupakan ketentuan itu adalah ringan, adalah setan dan hawa nafsu. Dah itu aja. Ada. Ya. Jadi itu ketentuan sangat ringan dan juga tidak mengganggu kehidupan manusia, tetapi menjadi kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Di akhirat juga sama. Di akhirat itu menjadi awal kemudahan kehidupan akhirat adalah sholat, karena dari kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, yang pertama dipertanggungjawabkan adalah sholat. Ya. Ini orang tua pada khususnya, anak-anaknya khususnya kalau sudah balik betul-betul. Kalau memang betul-betul ingin menjadikan anak ini di remaja dan dewasanya selalu diberikan kemudahan, maka kuncinya mereka tidak tinggal. Bukanlah gaji 20 juta sebulan itu kebahagiaan kalau memang masalahnya lebih dari 20 juta. Gaji 20 juta tapi kebutuhan hidupnya 40 juta. Pusing apa enggak? Pusing. Ya. Gaji sebulan 50 juta tapi kebutuhannya 100. Pusing apa enggak? Pusing. Tuh, jadi yang menghilangkan pusingnya kehidupan adalah ketentuan Allah. Dikala dapat besar, maka besarnya ibadah juga akan dimudahkan oleh Allah. Ketika dia dengan penghasilan kecil, akan Allah perkecil kebutuhan dalam hidupnya. Gaji cilik kalegane seneng oncom, ya pas nggak?
dia gajinya kecil dan dia senang banget sama tempe. Kecandak nggak istilahnya apa? Dapat apa enggak? Dapat. Yang repot kan gajinya kecil tapi seleranya ini ngoncom beli doyan, senangnya itu pusing. Sedangkan senang itu siapa yang memberi? Rasa senang, rasa selera siapa yang memberi? Allah. Kita tidak bisa ngatur selera. Ana wong beli doyan oncom, dipaksa kok doyan oncom, bisa apa enggak? Enggak bisa. Tuh, jadi makanya Allah Subhanahu wa taala akan mengatur terjadinya kehidupan mudah. Ya. Kata orang Cirebon sih kali-kali gane. Kali-kali gane oli duit tes titi, kali-kali kepengennya kumung oncom bae. Jadi kecandak. Kena. Itu. Kalau lagi dibuat pusing oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah lagi kena musibah dapatnya kecil, enggak ada yang pengen, malah yang pengennya yang sulit. Udah sulit mahal lagi. Nah, itu kemudahan hidup namanya, kemudahan hidup. Nah, ini sekali lagi kunci salat di dunia akan Allah Subhanahu wa taala berikan kesejahteraan dengan kemudahan hidup, di akhirat pun akan diberikan awal yang membahagiakan. Amin ya rabbal alamin. Karena di akhirat nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Manusia ketika di persidangan Allah, semua manusia akan disidang satu panggil. Ya, apa acaranya ya? Pertanggungjawaban amal pertanggungjawaban perintah Allah. Ya, Allah akan mengingatkan apa saja yang Allah perintahkan kepada manusia dan Allah minta pertanggungjawabannya. Nah, ini yang pertama diminta pertanggungjawaban dari kewajiban-kewajiban adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Dari mulai kapan? Dari mulai baligh. Ya. Dari mulai baligh itu sudah mulai dicatat. Kalau enggak salat alpa. Ya, itu salat. Fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Kalau memang salat pertanggungjawabannya baik, niscaya dia akan baik semua kewajiban yang lainnya. Jadi manusia kalau salatnya baik, itu kewajiban Allah yang lainnya akan ikut baik. Kalau salatnya baik, dia tuh pengen zakat. Zakatnya tuh kepengen. Kalau salatnya baik, ada orang susah pengen ngebantu. Jadi semuanya tuh ngintil. Jadi salat itu menjadi magnet kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kalau salatnya baik, kalau melihat orang tua sakit tuh inginnya membantu. Kalau salatnya baik, kalau orang tuanya memanggil inginnya cepat mendatanginya. Jadi kebaikan yang lainnya itu ngintil. Kalau salatnya baik, jadi semangat pengen belajar Qur'annya tuh kuat. Oh, jadi makanya kata Rasulullah dalam persidangan nanti kalau memang salatnya itu baik, maka amal ibadah yang lainnya semuanya ikut baik. Ya. Mudah-mudahan semangat salat 5 waktu. Amin ya rabbal. Ya. Tuh salat. Itu dasar Islam yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa itauz zakah, dan menunaikan zakat. Yang wajib zakat itu harus ditunaikan. Harta yang wajib zakat seperti ternak. Ternak yang wajib zakat apa? Kambing, sapi atau kerbau, kemudian onta, kemudian harta simpanan emas dan perak. Emas kalau disimpan selama setahun wajib zakat, tapi kalau nyimpennya banyak. Tapi kalau nyimpennya cuma 5 gram sih enggak. Berapa emas simpanan yang wajib zakat?
85 gram. Berapa? 5 gram. Dua beli Bu? Hah? Dua 10 gram di dol maning. Tuku maning 7 gram dol maning. Jadi 85 gram simpanan dan tersimpan selama setahun itu wajib zakat. Intinya kewajiban Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang berat dan tidak ada yang memberatkan manusia. Sekali lagi yang menutupi ringannya aturan Allah adalah syaitan. Makanya zakat, Masya Allah, zakat itu kecil sekali, cuma 2,5%. Katakanlah dari 100 juta 2,5% berapa? 2,5 juta. 2,5 juta. Dari 100 juta 2,5 juta. Beratnya minta ampun, setan yang gandulin. Tapi untuk mayoran 10 juta lancar aja. Untuk mayoran 5 juta ringan aja. Waduh, oleh cair 1 juta ya gitu katanya kan. Ayolah, gimana pesta atau mayoran atau gimana? Ya siap, kambing 2. Ringan yang ngeluarin ya. Padahal berapa tuh? 7 juta 5 juta keluar. Ya kambingnya 2 5 juta. Emang mau makan kambing menteh kan enggak. 7 juta ringan dia keluarkan. Padahal zakat cuma 2,5 juta. Semua aturan Allah kasih ringan. Yang menjadikan berat siapa? Syaitan. Menutupi beratnya aturan, menutupi ringannya aturan Allah sehingga terasa berat dilakukan. Salat tadi sudah saya sampaikan, hakikatnya sangat ringan sekali dan tidak mengganggu kehidupan manusia. Malah tambah sehat. Zakat pun demikian. Kambing, ternak kambing wajib zakat nggak? Wajib. Itu pun kalau sudah sampai batasannya berapa? 40 kambing baru wajib zakat. Zakatnya berapa? 1. Intinya demikian. Panen juga sama. Hasil apa? Hasil panen padi, semuanya zakat itu takarannya kecil. Tetapi kewajiban Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menjadi kunci kebahagiaan. Kebahagiaan seseorang terhadap hartanya adalah zakat. Ketika zakat tidak ditunaikan, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan dari hartanya. Walaupun miliaran yang disimpan di depositnya, tidak akan membawa kebahagiaan. Yang ada tuh malah selalu tambah masalah dari uang yang dia simpan. Ya, sekali lagi kali-kaligan. Ya. Jadi apa yang ada di sekitarnya membawa kebahagiaan atau tidak, kuncinya kewajiban Allah di dalamnya dilaksanakan atau tidak. Untuk hidup, kunci kebahagiaannya apa? Untuk badan nih, badan kebahagiaannya adalah sholat. Harta kebahagiaannya adalah zakat. Ketika harta itu dikeluarkan zakatnya, maka orang tersebut akan bisa merasakan kebahagiaan dari harta itu. Kalau tidak, tidak. Tuh, jadi kewajiban Allah yang hakikatnya ringan tetapi menjadi kunci. Mudah-mudahan kita semuanya wajib zakat. Ini namanya doa apa ini? Namanya doa kaya, namanya doa minta kaya. Ya Allah, mudah-mudahan kita wajib zakat. Berarti minta itu namanya apa? Ya Allah, mudah-mudahan dikasih emas 100 gram kan gitu. Dah mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berkewajiban zakat bisa ringan menunaikan zakatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita ya zakat paling tidak setahun sekali. Zakat apa? Fitrah, zakat fitri atau zakat fitrah. Nah, badan yang wajib zakat fitrah enggak zakat ya badannya kurang berkah. Wa hajjil baiti, yang keempat yaitu haji ke Baitullah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa diberi kesempatan haji dan Allah. Amin ya rabbal. Tadi sudah doa ya di Mahalul Qiyam ya. Allahumma yassir lana ziarah Makkah wa Madinah. Amin ya rabbal. Haji ke Baitullah dasar Islam yang keempat, yang satu ibadah besar dan memang dengan pengorbanan yang besar juga. Jadi ibadah yang memang dengan pengorbanan besar adalah haji.
Oleh karena itu dalam riwayat hadis lain berbicara rukun Islam untuk haji ada tambahannya bagi yang mampu. Haji. Wa shaumi Ramadan, kemudian yang kelima dan puasa di bulan Ramadan juga kewajiban yang menjadi dasar Islam bagi kaum muslimin, puasa di bulan Ramadan. Sudah mulai pada puasa apa belum? Kalau bulan Ramadan pada puasa apa enggak? Alhamdulillah, itu juga menjadi ibadah yang sangat besar pengaruhnya bagi kaum muslimin karena mempelajari praktek takwa yang dimana orang yang bertakwa adalah penghuni surga ya. Hudan lil muttaqin, surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, orang yang bertakwa. Dan pembelajaran takwa itu ada di dalam pelaksanaan puasa bulan Ramadan. Makanya ayat puasa bulan Ramadan akhirnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Makanya itu puasa Ramadan berapa bulan lagi datang kepada kita. Mudah-mudahan kita sampai kepada bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Yang diniatkan, dan alhamdulillah orang Cirebon khususnya atau Indonesia pada umumnya banyak orang tua yang menuntun anak-anaknya berlatih puasa. Perlu latihan. Ya, pokoknya kalau judulnya pelatihan atau latihan itu semuanya didukung. Kan puasa ada latihannya enggak? Ada, dari mulai puasa ikut sahurnya aja. Latihan puasa melu sahur baik. Pas sahur ikut sahur, sarapan ikut sarapan. Udah latihan puasa dari mulai ikut sahur, tapi usianya yang sesuai ya. Jangan umur 17 tahun baru latihan sahurnya aja, ya enggak. Umur kadang 3 tahun, 3 tahun itu sudah mulai dilatih puasa dengan diperkenalkan sahur. Nanti meningkat sampai kapan puasanya? Sampai jam 7. Enggak, jam 7 dulu. Jam 7 pagi. Namanya puasa godong pring. Esok-esok nyanding piring. Latihan. Perlu itu latih. Tertanam rasa senang, tertanam rasa ingin melakukannya. Jangan dibilang percuma. Kecuali orang yang sudah wajib ya. Umur 17-20 tahun godong pring. Terus dilatih sampai puasa beduk. Puasa beduk ya? Apa puasa beduk tuh? Puasa beduk sampai beduk, sampai zuhur. Ya. Nanti habis puasa beduk terus apa naiknya? Puasa sambung. Iya, puasa sambung. Kalau puasa beduk itu sampai zuhur makan dan terus makan sampai maghrib. Kalau puasa sambung zuhur buka tapi terus puasalah pada usianya, tapi tetap itu didukung. Ya, pokoknya orang tua yang mengarahkannya juga mendapat jatah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Inilah dasar Islam. Dari 5 dasar Islam, katakanlah yang penting cuma dua. Wis ceklana loro. Apa? Syahadat sama Dah selesai. Zakat setahun sekali, itu pun kalau wajib. Tahu di sini pada wajib zakat nggak? Ibu-ibu wajib zakat nggak, Bu? Punya emas 85 gram? Kan enggak. Punya sawah? Punya kambing 40, 100? Nah, zakat walaupun menjadi rukun Islam, tapi kita banyak yang nggak wajib zakat. Haji masih dalam tahapan doa, tapi itu juga ibadah tetap. Intinya kewajiban rukun Islam yang 5 praktis yang betul-betul diperhatikan tinggal berapa? 2. Dari 2 ini saja
yang betul-betul lebih diperhatikan adalah satu, sholat. Syahadat adalah ibadah hati yang sangat mudah dilakukannya pagi dan sore. Luruskan kembali tauhid kita. Praktis yang butuh perjuangan cuma satu dari 5 ini, sholat. Makanya sudah sholat menjadi patokan. Sholat. Dan tadi sudah disampaikan, seseorang yang baik di dalam sholatnya maka akan menjadi ringan semua amal kebaikan. Jadi patokannya sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Alhamdulillah pelaksanaannya masih diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan kesempatan ringannya sholat ini, amin ya rabbal. Sebelum sholat dilarang, sebelum sholat dipersulit, karena kemarin-kemarin sudah agak dipersulit juga kan, walaupun alasannya karena wabah dan sebagainya, tapi itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sulitnya pelaksanaan sholat Jumat, sebagian daerah sulit ya, bahkan jamaah 5 waktu juga sebagian daerah sulit, masjidnya ditutup. Nah, itu semuanya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sekarang Allah kembalikan kesempatan ringannya salat ini dengan katakanlah hilangnya pandemi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat pandemi ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mudah-mudahan kita lebih giat lagi beribadah. Amin ya rabbal alamin. Itulah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadis yang ketiga berkenaan tentang dasar Islam. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf barangkali ada perkataan yang tidak berkenan. Kita akhiri dengan doa khatam majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.